Mas Bimo tidak perlu tahu tentang ini. Aku harus segera memblokir nomor Andrew. Jangan sampai statusku terbongkar sekarang. Lagipun, aku tidak mau bertemu dengan laki-laki itu. Walaupun dulu dia tidak marah waktu aku menolak perjodohan kami, tetapi aku harus tetap waspada. Aku sangat tahu kalau Andrew mencintaiku sebelum perjodohan itu diputuskan. Namun, entah kenapa aku tetap tidak memiliki perasaan lebih untuknya. Aku bahkan pernah memintanya menikah dengan Flora, sahabatku, yang telah lama mencintainya. Akan tetapi, Andrew justru menolak Flora dengan kasar karena dia mengaku hanya mencintaiku. Sejak kejadian itu, persahabatanku dengan Flora akhirnya renggang. Dia menganggapku tidak serius menyatukan dirinya dengan Andrew. Kenapa aku harus memikirkan masa lalu setelah tiba di rumah ini? Padahal aku berharap akan menemukan ketenangan setelah tinggal terpisah dengan keluarga Mas Bimo. Namun kenyataannya sekarang aku justru menghadapi masalah baru. Mungkin lebih baik aku tanyakan masalah ini kepada Kak Ratu nanti. Semoga dia mengetahui maksud Andrew berkunjung ke kota ini. Sekarang aku harus berusaha bersikap tenang dan fokus dengan kehidupan kami yang baru akan dimulai tanpa campur tangan keluarga Mas Bimo. Sayang, tolong keluarkan camilan untuk Mas Agung. Mas Bimo menyadarkanku dari lamunan panjang. Ternyata mereka telah selesai menurunkan semua barang dari mobil pick-up tersebut. Aku segera menyiapkan minuman dan makanan ringan untuk Mas Bimo dan sopir itu. Namun sebelumnya, aku memilih memblokir nomor Andrew supaya dia tidak menghubungiku lagi. Jangan sampai dia menelponku saat sedang bersama Mas Bimo. Mas Bimo dan sopir itu berbincang sambil menikmati camilan yang aku suguhkan tadi. Mereka duduk di teras, sedangkan aku memilih masuk rumah. Aku tersenyum setelah melihat dapur. Ukurannya sangat kecil. Ternyata aku benar-benar merasakan kesederhanaan yang dulu pernah ku minta karena melihat kehidupan beberapa teman sekolah. Namun, aku tidak menyesal sama sekali karena besarnya cinta Mas Bimo kepadaku. Kebahagiaan itu tidak harus diukur dengan materi. Hampir 4 tahun lamanya hidup bersama Mas Bimo sejak kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih hingga menikah. Aku tetap merasa diistimewakan. Dia selalu membuatku menjadi wanita yang paling beruntung. Sayang, mikirin apa sih? Mas Bimo memelukku dari belakang. Saat ini, aku sedang memandang keluar dari jendela kamar. Sementara Bagus aku baringkan tadi setelah memasang spray tempat tidur. Mas Agung udah pergi, Mas? Tanya aku kepadanya. Udah, baru aja. Kami terlalu sibuk ngobrol. Ternyata dia kakaknya temanku waktu sekolah. Oh, pantas aja ngobrolnya makin nyambung. Kamu suka gak tempat ini? Mas Bimo menempelkan dagunya ke bahuku. Suka banget, Mas. Sepertinya suasana di sini juga tenang ya. Semoga kamu betah di sini ya. Aku akan tetap merasa nyaman asalkan hidup bersama kamu, Mas. Istriku romantis banget hari ini. Dia pun mencium kepalaku. Kamu mandi dulu, Mas. Masih keringetan gitu. Udah peluk-peluk. Iya deh. Aku tahu banget kalau kamu geli dengan keringat dari dulu. Walaupun suami sendiri. Hasil keringatnya mau. Tapi keringatnya gak mau. Dia pun segera keluar menuju kamar mandi. Aku selalu ingin tersenyum jika dia membahas tentang keringat. Dia tidak pernah marah jika aku menolak dipeluk saat dirinya berkeringat. Hal seperti itu yang membuatku tidak merasa menyesal memilih Mas Bimo sebagai suami. Dia sering menciptakan suasana indah yang membuat hati nyaman. Hari ini benar-benar melelahkan. Walaupun barang-barang yang telah aku kemas bersama Mas Bimo masih sangat jauh dari kata banyak. Kami hanya memiliki satu tempat tidur beserta kasurnya. Ada lemari pakaian 2 pintu. Dan 2 karpet permadani tipis. Untuk perlengkapan memasak, kami belum punya sama sekali. Tadi kami memilih memesan makanan saja. Kadang, aku ingin menggunakan uang yang Kak Ratu kirim untuk membantu memenuhi biaya kebutuhan saat akhir bulan sebelum Mas Bimo kembali terima gaji. Saat ini saja,
Aku berpikir ingin mengisi rumah ini dengan perabot dan membeli perlengkapan untuk memasak. Namun, aku tidak ingin Mas Bimo curiga. Dia sangat tahu jumlah uang yang dia berikan kepada aku setiap bulan. Mungkin kalau dia tidak harus memberikan jatah ibunya seperempat dari gajinya, aku masih bisa menabung walaupun sedikit. Sabar ya sayang, aku belum punya uang untuk membeli perabot di rumah ini. Kalau untuk perlengkapan masak, aku masih ada sisa dari beli kalung kemarin. Kita beli seadanya dulu. Mungkin masak nasinya pakai periuk dulu. Nanti ada rezeki lain, kita beli rice cooker. Aku sangat sedih mendengar penjelasan Mas Bimo. Seandainya dia tahu kalau aku bisa memenuhi apapun untuk rumah ini, entah apa yang akan dia katakan. Aku yakin, mulai bulan depan pasti bisa menabung. Karena biaya makan yang aku keluarkan hanya untuk kami bertiga. Tidak seperti saat masih di rumah orang tua Mas Bimo. Kamu tenang aja Mas, bulan depan kita udah bisa ngumpulin duit sedikit-sedikit karena uang belanja kan jauh berkurang dibanding waktu tinggal bersama keluargamu. Aku tidak ingin Mas Bimo terbebani. Benar juga, kenapa aku gak mikir ke sana? Jadi, bulan depan kita bisa beli rice cooker. Dia pun menunjukkan senyumnya. Iya Mas, kadang aku sedih karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu sayang. Dia memegang jemariku. Kok kamu mikirnya gitu sih Mas? Aku justru tetap merasa kalau kamu selalu bisa melakukan yang terbaik untukku. Dia tidak tahu kalau aku bisa membeli apapun yang aku inginkan dengan menggunakan uang yang selalu Kak Ratu transfer setiap bulan selama 3 tahun ini. Terima kasih sayang. Dia pun mencium jemariku. Oh ya, tadi ada yang nelpon kamu. Tapi nomornya gak tersimpan. Tak kenapa aku merasa deg-degan. Kapan Mas? Tanya aku penasaran. Tadi pas kamu mandi. Coba kamu cek. Siapa tahu yang nelpon memang orang yang kamu kenal, tapi pakai nomor lain. Bisa-bisanya Mas Bimo memintaku memeriksa nomor yang menghubungi ponselku. Bagaimana kalau itu Endro? Bisa saja dia menggunakan nomor lain setelah aku blokir tadi. Kenapa akhir-akhir ini beberapa nomor mengirim pesan ke ponselku? Padahal sebelumnya semuanya baik-baik saja. Aku tidak pernah merasa takut jika mendengar ponselku berdering atau bergetar. Sekarang semuanya seolah-olah bertolak belakang. Besok aja Mas, kita istirahat aja sekarang. Aku pun memilih untuk tidak membuka ponsel malam ini. Kalau beneran ada yang penting, gimana sayang? Mas Bimo sepertinya penasaran. Besok kan bisa aku tanyain Mas. Aku tetap berusaha agar Mas Bimo tidak bersikeras memintaku mencari tahu nomor yang menelpon. Ya udah, terserah kamu aja. Kita istirahat sekarang. Kami pun merebahkan tubuh. Seperti biasa, dia selalu memelukku dari belakang. Oh ya sayang, aku boleh nanya? Ya ampun, apalagi yang akan dia tanyakan? Harus sekarang ya Mas? Kamu kan capek hari ini. Besok juga harus kerja. Aku berharap agar Mas Bimo mengurungkan niatnya untuk bertanya. Kamu mau nanya apa Mas? Aku pun pasrah. Sejak kapan kamu punya kalung berlian yang ada di koper kamu? Tadi aku gak sengaja lihat lagi. Sepertinya harganya gak murah. Itu barang mewah. Ternyata walaupun kami telah pindah dari rumah mertua, Mas Bimo tetap masih melontarkan pertanyaan yang sama tentang kalung berlian pemberian mama. Sepertinya aku lebih baik memberitahukan kapan menerima kalung itu. Semoga dia puas setelah mendengar jawabanku nanti. Saat masih SMA, kamu udah pakai barang semahal itu saat masih sekolah? Rasa ingin tahu Mas Bimo sepertinya sedang memuncak. Mahal gimana sih Mas? Itu kalung biasa aja. Aku terpaksa berbohong kepadanya. Aku tadi sempat googling, harganya bisa beli rumah. Apa? Kenapa Mas Bimo sampai senekat itu ingin tahu harga kalung kesayanganku? Jawaban apa yang akan kuberikan kepadanya? Aku tidak mungkin jujur sekarang. Masih banyak ujian yang harus Mas Bimo terima dariku. Apa yang kamu sembunyikan dari suamimu sayang? Mas Bimo kembali bertanya.
Jawaban apa yang akan Clara berikan kepada suaminya?